Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyaikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa li'ulamaina wa limuassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyati tis'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi muallif kitab Bulughul Maram Syekhul Islam Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah, wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا عملا صالحا tambah suwe awak tambah tua tambah suwe umur tambah sudah tambah dunya lali sing kuwasa tambah dosa mlebu neraka semaya tua durung karuan umurmu dawa aja ngaji semaya soke durung soke nyawa wis mulih astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khataya rabbi zidni kesang istiqomah ya Allah Gusti kula nyuwun menawi pecah husnul khatimah amin ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin Kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan atau menonton online, mudah-mudahan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalamah wassa'adah wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniyati golek ilmu dalam hati kita masing-masing. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, halaman 26 hadis yang ke-69. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir bin Samurah, diriwayatkan saking sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Gusti Allah anhu marang sahabat Jabir bin Samurah, anna rajulan satuhune wong lanang iku sa'ala takon sapa rajul annabiyya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atawaddau ana toh wudu kula min luhumil ghanami saking nedha daging wedhus. Kala mangsuli sapa Kanjeng Nabi, ing syi'ta lamun karep sira. Kala matur malih sapa rajul, atawaddau napa toh wudu kula min luhumil ibili saking nedha daging unta. Kala jawab sapa Kanjeng Nabi, na'am, iya. Akhrajahu ngetana ing hadis sapa Muslimun, Imam Muslim rahimahullah. Para hadirin ingkang minulya, niki adalah hadis tentang hukum bagaimana orang makan daging unta. Walaupun kita wong Jawa gak tahu mangan daging unta. Tapi perlu disebutkan, okay. Nah, kita mulai dari perawi hadis dari sahabat. Ini jarang kita dengar juga, sebab sahabat Nabi yang masyhur jumlahnya pinten 124.000 sahabat, okay. Nah, salah satu dari sahabat Nabi perawi hadis itu adalah sahabat Jabir bin Samurah. Kalau dalam kitab Rijal Hadis, beliau namanya panjang, Pak. Panjang sekali. Wong Arab jenenge dawa, wong Jawa cendek, pendek. Wong Jawa gak dawa. Contoh Bejo, Abdul, ya, Marjuki. Satu kata. Satiman, Pak Satiman. Jadi pendek. Pak Mali apa? Pak Maladi loh, cinta-cinta. Wong Jawa, wong Arab dawa nih. Ya. Jadi nama beliau sing dawa napa? Abu Khalid Abu Abdullah Jabir bin Samurah bin Amr bin Junadah As-Suwa'i Al-Amiri. Dawa. Wes gak usah dihafal loh, gak wajib. Cuma sing terkenal beliau dipanggil dengan sahabat Jabir bin Samurah. Okay. Sahabat Jabir bin Samurah. Beliau wafat pada tahun 74 Hijriah atau 693 Masehi di Kufah, Irak. Beliau meninggal saat Islam dikuasai oleh dinasti Umayyah. Pada zaman khalifahnya yang kelima, yaitu Khalifah Abdul Muluk atau Abdul Malik bin Hakam bin Marwan bin Hakam. Okay. Itu putra dari Khalifah Umayyah dari Marwan bin Al-Hakam.
Jadi niku trah dari, jadi ngeten Mbak, sak sampune Ali bin Abi Thalib niku wonten khalifah namine Bani Umayyah. Nggih. Kemudian Bani Umayyah ini dijabat oleh keturunan Sofyan Muawiyah bin Abi Sofyan sampai anake cucune sing bernama Yazid bin Umayyah. Ini trah dari Sufyani, ngoten Mbak. Muawiyah bin Abi Sofyan. Kemudian setelah Yazid bin Muawiyah lengser diganti oleh Marwan Al-Hakam. Jadi diawali oleh keturunan Marwani, ngoten istilahnya. Marga nggih. Marga Sufyani diganti marga Marwani. Nah, para hadirin rahimakumullah, ibuke Jabir bin Samurah niku namine Khalidah binti Abi Waqqas radhiyallahu anha. Beliau adalah saudara kandung dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah paman dari sahabat Jabir bin Samurah. Dan hadis dari sahabat Jabir bin Samurah ini sedikit. Ada yang mengatakan 126 hadis, ada yang mengatakan 260 lebih hadis. Macam-macam pendapat ulama hadis. Tetapi yang jelas nama beliau kalau sampai mengkaji kitab-kitab hadis itu hampir di semua kutubus sittah, kitab hadis yang 6 ada nama beliau, termasuk dalam kitab Bulughul Maram. Karena hadis beliau diambil oleh beberapa ulama hadis. Contoh, Imam Bukhari ambil hadis beliau di kitabnya itu berjumlah 6 hadis sampai 7 hadis. Imam Muslim mengambil riwayat Jabir Samurah itu 51 hadis, dicatat di kitab Sahih Imam Muslim. Abu Dawud mengambil riwayat Jabir Samurah selawe hadis. Imam Nasai 23 hadis, Tirmidzi 25 hadis, Ibnu Majah 12 hadis, sampai banyak. Bahkan Imam Hambali dalam kitab Musnad Ahmad itu mencantumkan riwayat Jabir bin Samurah sebanyak 238 hadis. Jadi macam-macam. Kalau ada perawi sahabat itu masuk dalam riwayat kitab-kitab yang sahih, maka sahabat itu siqah, terpercaya. Jadi sahabat Jabir Samurah terpercaya. Beliau selain belajar kepada ayahnya, juga belajar kepada sahabat-sahabat senior. Termasuk Jabir ini berguru atau senau kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, senau kepada sahabat Umar bin Khattab, senau kepada sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, senau kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, senau pada sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, senau pada pamannya Sa'ad bin Abi Waqqas dan sebagainya. Jadi wajar kalau beliau punya sanad hadis dan merawikan hadis. Para hadirin rahimakumullah, sahabat Jabir Samurah ini jarang diketahui biografinya, memang sangat sedikit Pak. Tetapi ada sebagian riwayat yang sangat luar biasa. Sebab sahabat Jabir bin Samurah dengan ayahnya Samurah bin Amru itu tampil dalam perang Persia pada zaman Umar bin Khattab. Jadi ada dulu itu Pak, ada sisi kiri itu kerajaan besar namanya Romawi Bizantium. Sebelah kanan dari Arab itu ada kerajaan besar, maha besar, akbar, besar sekali kerajaannya, kerajaan Persia. Nah, pada zaman Umar bin Khattab inilah kerajaan Romawi Bizantium yang raksasa itu dikalahkan oleh pasukan Khalid bin Walid, terkenal dengan perang Yarmuk. Dan di Persia dikalahkan oleh pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas pada tahun 637 Masehi. Nah, bersama ayahnya Jabir bin Samurah bersama ayahnya Samurah bin Amr bin Junadah ini bergabung dengan pamandannya yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu.
Dan perang itu masyhur Pak dalam sejarah Islam, Fathu Madain. Peristiwa agung Fathu Madain. Kalau Kanjeng Nabi peristiwa agungnya Fathu Makkah. Kalau sahabat yang masyhur Fathu Madain. Nah, perlu kita ceritakan Pak, biar paham bagaimana Islam menguasai Eropa, bagaimana Islam menguasai Persia. Biar paham, tidak salah paham. Nah, perang Madain atau Fathu Madain, penaklukan kota Madain. Madain itu adalah kota kuno metropolitan waktu itu. Waktu itu loh, kota kuno metropolitan, dan rata-rata kota kuno metropolis itu biasanya di tepi laut atau tepi sungai. Sebab sungai itu jalan lalu lintas peradaban kuno. Sama tinggal kali-kali pasti ono kampung kuno. Ya, itu jalan tolnya dari perjalanan darat. Nah, Madain ini itu di sebelah atau di tepi sungai Tigris. Sungai Tigris, sungai Nil, dan sungai Efrat itu sungai purba yang panjangnya ribuan kilometer. Khusus Tigris itu panjangnya hampir 2000 kilometer panjangnya. Lebarnya bisa setengah kilo. Lebar Pak, Tigris lebar sekali. Ya, setengah kilo bisa 1 kilo, besar kayak laut tapi sungai. Itu panjangnya 2000 kilometer dari pertama Turki sampai melewati Suriah, sampai Yordan, dan berakhir di Selat Irak. 4 negara sungai itu Pak, melewati 4 negara Tigris. Makanya kerajaan kuno dulu termasuk kerajaan Babilonia, kerajaan Mesopotamia, kerajaan Persia, itu semua ada di 3 sungai besar ini. Termasuk peradaban nabi-nabi dulu, termasuk Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi macam-macam. Itu peradabannya dimulai dari tepi laut atau tepi sungai. Kok ngomong Efrat Tigris. Jarak Tigris dari Baghdad itu ya, lek sampean ngukur dhewe monggo. Ya, tapi lek maca buku itu Tigris itu dari Baghdad kurang lebih 30 km selatan kota Baghdad. Ya, itu sungai Tigris. Nah, ini berhadir rahimakumullah. Dan kemudian ini sejarahnya. Sejarahnya mengapa ada peristiwa Fathu Madain yang melibatkan sahabat Jabir bin Samurah. Ya. Awal mula Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu kalau kita ambil sejarahnya dari buku atau kitab Tarikhul Hawadis wal Ahwalun Nabawiyah karangannya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki yang wafat tahun 2004 yang lalu di Ma'la, Mekah. Beliau menceritakan bahwa Kanjeng Nabi pernah menyurati 10 raja-raja besar di dunia, disurati. Salah satu yang disurati adalah Raja Persia, kerajaan Persia. Itu yang bernama Kisra, disurati oleh Nabi. Dan yang diutus nyurati ke sana mengantar itu adalah sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi. Dan ketika masuk ke Kisra itu dipegang oleh pasukan Kisra. Cara saiki Amerika Pak, kawat di kerajaan ini hampir seperti benua Arab itu dikuasai oleh kerajaan Persia, dan Eropa dikuasai oleh kerajaan Romawi. Jadi Medina ini Pak, Medina Mekah ini kanannya Persia, kirinya Romawi, diapit 2 kerajaan besar. Nah, kemudian surat itu dibaca oleh Raja Kisra, ya, Persia, marah. Kok beraninya Muhammad lebih dulu namanya dicatat dari nama saya? Ngoten Pak. Wong ngeten dari saya Muhammad ibni Abdillah untuk Raja Persia
Jadi disiang Kanjeng Nabi nggih surate. Ngamuk Pak gak terima. Jenenge wong gede ya, kurang ajar. Jenengku di nomor 2 timbang Muhammad. Akhirnya diusir Pak, dirobek-robek surat Kanjeng Nabi, diusir utusan Kanjeng Nabi, akhirnya pulang ke Madinah, cerita kepada Kanjeng Nabi. Ya apa? Diterima suratnya, dibaca suratnya, tapi durung rampung diwaca, ndukure tok wis ngamuk. Kenapa? Karena nama jenengan lebih dulu disebut dengan nama Raja Persia. Dirobek-robek. Apa kata Kanjeng Nabi? Demi Allah, kerajaan Persia dan rajanya akan dirobek-robek kekuasaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman Kanjeng Nabi. Lambat laun kemudian apa terjadi? Persia kemudian mengalami permasalahan Pak, sebab selama 6 tahun itu perang dengan kerajaan Romawi. Terus saiki ngoten, Amerika perang ambek Soviet, padha gedene ngoten saiki sampai 6 tahun. Lah kemudian Nabi mengancam akan merobek-robek kerajaan Persia. Terjadi Pak. Terjadi ketika Raja Persia Kisroh ini ya itu langsung gak terima, mengirim utusan ke Yaman, ke Amir Badan. Amir Badan ini corono gubernur Pak, gubernur di Yaman, disuruh untuk mengutus 2 utusan sing kuat-kuat dan untuk dihadapkan Nabi ke Persia. Kondel Pak. Akhirnya 2 utusan datang ke Madinah. Apa yang terjadi di Madinah? Ditunggu, besok saya akan ditemui besok harinya oleh Kanjeng Nabi 2 utusan ini Pak, dari Yaman, utusan Persia. Jangan berbelit-belit kata Kanjeng Nabi. Sudah 7 jam yang lalu Rajamu Kisroh terbunuh. Loh saiki sampean mikir Bu, jarak antara Madinah ke Baghdad Persia misalnya itu kurang lebih 1.500 sampai 2.000 kilometer. Dan Kanjeng Nabi gak ono WA, gak ono SMS, gak ono medsos. Lah kok ngerti 7 jam yang lalu rajamu dikudeta dan dibunuh oleh putranya sendiri. Lo kok ngerti? Nah karo ya Nabi mukjizat dia begitu Pak, ngerti Pak, dimanapun berada ngerti. Ya akhirnya putusannya bingung. Wah awas tak sampai rajaku sampai ngawur, cara Jawa ngono Pak, sampaikan. Ya akhirnya ke Yaman, ke Amir Badan matur, anak Muhammad di Madinah iki lho. Apa? Mosok raja awak dhewe sing Persia jare mati, dibunuh putranya sendiri dikudeta. Gak percaya kabeh ngene. Nyun sewu nggih. Lho bayangno Pak. Kurang ajar nggih. Ngene. Intine ngene lah. Akhirnya 1 bulan setelah ngomong begitu, ada utusan Persia datang ke Yaman. Ngirim surat dari putra Kisrah, namanya Suryah. Ya, Suryah bin Kisrah. Saya adalah raja yang sah menggantikan ayahanda yang saya bunuh. Oh, pas. Kejadiannya pas ketika Nabi ngomong begitu. Dan kisahnya juga pas dibunuh oleh putranya sendiri dikudeta. Loh, bayangkan Kanjeng Nabi. Akhirnya Amir Badan Yaman ini dengan sebagian pejabatnya masuk Islam. Waktu itu Bu, sekarang kan gak aneh, ono WA, ono medsos nggih, ono SMS, ono Bluetooth, share it. Lengkap, gak aneh. Zaman sakmono aneh ponan. Kok iso misalnya Pak Marzuki ten Gresik, kemudian Pak Satiman ten mriko, ten Inggris. Kok ero kabare Pak Satiman misalnya, padahal gak ono WA, gak ono telepon. Nah, inilah mukjizat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wes, engko tak cetakno cek lengkap Falku Madain, cek semerep kisah, cek gak tenggelam kisah ini ya yang luar biasa. Nah, kemudian para hadirin rahimakumullah, nggih, setelah berapa Amir Yaman masuk Islam dan sebagian pejabat rakyat yang masuk Islam, nggih, maka lambat laun Persia lama kelamaan semakin mundur.
Sebab apa? Terus perang melawan kerajaan Romawi. Niki. Dan kemudian pas 8 tahun setelah Kanjeng Nabi berdoa semoga Persia dirobek-robek oleh Allah, maka pas 8 tahun sejak dawuh Kanjeng Nabi tahun 637 Masehi, Persia takluk di bawah kekuasaan pasukan Islam. Pinten jumlahe pasukan Muslim mek jumlahe 30.000, pasukan Persia 250.000. Cara sampean melayu apa maju, Pak? Melayu sampean. Wong mek 30.000 mosok 250.000. Tapi enggak mundur. Sebab apa? Sebab pasukan Kanjeng Nabi ada sesuatu yang aneh ketika menang. Nana ceritakan aneh. Lah, lambat laun kemudian ini diawali dari kisah pasukan Sa'ad Abi Waqqas memenangi wilayah-wilayah tepian Persia. Akhirnya Umar bin Khattab mengirim pesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk melanjutkan penaklukan sampai ke Madain Persia, di jantung kotanya Persia, Madain. Anggapane wong yo gak mungkin kan mosok awak dhewe musuh Amerika ngoten nggih, mboten mungkin. Tapi keyakinan sahabat-sahabat Nabi luar biasa, Pak. Tetap maju perintah khalifah. Dan sebelum saat ke arah Persia, Umar menyuruh dulu yang namanya Al-Musanna bin Haris untuk ke Persia nguntit apa sih, Pak? Telek sandi intel ngoten lho. Pun wonten niku intel zaman Kanjeng Nabi, zaman sahabat. Jadi kejar intel halal. Sebab ono zaman sahabat dan Kanjeng Nabi. Nah, kemudian nggih dari pasukan Persia sudah siap, nggih, sudah siap menghadang dengan ada yang mengatakan 200.000 pasukan, 250 macam-macam Pak jenis sejarah. Cuma yang paling hebat Persia adalah masyhur terkenal dengan pasukan gajah. 200.000 pasukan Persia ditambah 3.000 gajah. Gede-gede gajah biyen, Bu. Ya, gede. Lah, hari pertama perang kalah pasukan Muslim. Hari kedua perang kalah lagi pasukan Muslim. Kenapa? Porak-poranda dengan pasukan gajah. Gajah gede. Kena sekali tak itu lebih monting sampean. Ya. Nah, pada hari ketiga Khalid bin Walid langsung dari Romawi Eropa menuju ke Persia. Mengapa? Membantu pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampai pada hari ketiga pas datang, kemudian rundingan para sahabat ikut ngelawan gajah, gak iso. Soalnya gajah gede, nerobos gak iso. Ya apa carane? Lah, ini inisiatif Khalid bin Walid radhiyallahu an, ya, yang wafat tahun 647 Masehi di Baqi Madinah. Itu beliau mengatakan, saya punya pengalaman kalau gajah dikai warna-warni Melayu. Akhirnya kuda-kudanya pasukan Muslim diberi kostum warna-warni, Pak, oleh Khalid bin Walid. Ya, warna-warni. Jadi itulah pertama kali, Pak, ada kuda dikelambeni yaitu. Jadi kalau ada kuda-kuda di Eropa dikelambeni, dikostumi itu diisi orang Muslim. Jangan perang Qadisiyah. Akhirnya pada ketika perang gajah-gajah ini berantakan, sebab apa? Warna-warni dari kostum kuda-kudanya pasukan Muslim berantakan. Akhirnya gajah mundur nyikati pasukane dewe diincak-incak gak karuan. Akhirnya saat Abi Waqqas ahli panah dengan ribuan pasukan memanah, ya, akhirnya hari ketiga menang. Terus menyerbu sampai ke daerah Tigris. Nah, di situ kemudian panglima perang Persia yang terkenal kejam dan dahsyat, Rustum, ya. Jadi panglima Rustum akhirnya lari ngelangi nok laut, ketemu ambek sahabat Al-Khilali bin Ilaha, ya, Al-Asadi, diparani, dipenggal kepalanya.
Setelah penggerbalan digantung dikasih tahu pasukan musuh, itu panglima sudah terpenggal ke kepalanya. Buyar, Pak. Buyar. Lah, kemudian terus disuruh Umar. Jadi Umar bin Khattab ini memimpin pasukan jarak jauh. Suara Umar bin Khattab dari Madinah didengar oleh pasukan muslim di Persia. Oh, bisa Bu amin, Bu. Bisa telepati kata niki. Badan sakit Umar bisa. Ya saat maju terus. Ini diperintah oleh Umar bin Khattab dari Madinah, suarane keterkrungu no Baghdad. Cara Pak Haji Supri ngomong kene, krungu no Mekah suarane ngoten. Niki lah karomah dari Umar bin Khattab. Maju terus, akhirnya terkepung terhalangi oleh Sungai Tigris. Bingung, ya apa carane ngelangi, ya apa carane sampai pada itu. Akhirnya semua bengong, Mbak, pasukan ribuan itu bengong muslim meneng kabeh. Kenapa? Karena di seberang Sungai Tigris ada istana yang indahnya luar biasa, Istana Putih Kisra. Sekarang menjadi 7 keajaiban dunia. Waktu itu ya wis luar biasa indahnya, bengong kabeh, Pak. Melongo kabeh delok istana Raja Kisra Persia. Akhirnya ada sahabat yang langsung eling, namanya Zirar bin Khattab. Itu bertakbir Allahu Akbar. Nah, kabeh akhirnya bertakbir. Gak iso ngelamun maneh. Ya apa carane kali Tigris kita seberangi untuk bisa menguasai istana Kisra yang indah itu. Nah, akhirnya apa terjadi? Mikir siapa saat ya apa carane iki kali ini ombo sak kilo ya, kemudian banyune ya banter ya. Iki lek ngelangi ya bingung. Akhirnya saat Abi Waqqas ini ingat pesannya Umar bin Khattab. Ya, apa pesan Umar bin Khattab? Apa kamu enggak malu dengan tentara Allah yang membantumu? Siapa? Para malaikat. Akhirnya saya Waqqas langsung Atim bin At-Tamimi, pasukan katak wonten. Pasukan katak wonten dipanggil, duluan kamu nyebrang Tigris. Asim kemudian baca ayat Quran, ya. Sapa sing mel aku maju, ya. Sing gak ngono mulih nang Madinah, ngoten. Kena kali kok mundur. Akhirnya maca Quran, wa ma kana nafsin an tamuta illa biidznillah, ya, bahwa segala sesuatu bernyawa tidak akan mati kecuali izinnya Allah, ya. Biidznillah kita muajjalah. Apa waktunya sudah ditentukan oleh Allah. Allahu Akbar, maju. Asim At-Tamimi dengan pasukan 600 khusus menyeberang Tigris dengan kudanya, Pak, bukan orangnya, dengan kudanya. Ya hebatnya lagi luar biasa, kuda-kuda itu laksana mancik gak mancik banyu, daratan. Cebluk. Saat Abi Waqqas melihat, Khalid Walid melihat, tuh luar biasa. Akhirnya juga nyebrang kabeh 30.000 pasukan. Akhirnya Raja Kisra Melayu, ya, singitan. Dan istana itulah kemudian dikuasai oleh Islam. Sejak itu Persia menjadi wilayah kekuasaan Islam. Paham nggih? Lha gak ono nyebrang kali mau gak ono mukjizat, gak ono karomah, gak ono maune para sahabat, gak dibantu malaikat, gak mungkin bisa. Pemane wong Arab nok Quraisy nok Madinah gak ono laut. Ngelangi terus pundi panjenengan. Inilah yang kemudian kita harus yakin bahwa kekuasaan Allah, kekuatan Allah, bantuan Allah akan turun kapan? Ketika dibutuhkan. Nggih. Para hadirin rahimakumullah, ten hadis komas sejarah niku sejarah Fathu Madain, kenapa Persia mulai dari Baghdad, Irak, Yordan, Palestina dan seterusnya menjadi wilayah kekuasaan Islam.
Para hadirin rahimakumullah, anna rajulan, ada laki-laki sa'alan nabiyya, takon nang Kanjeng Nabi, atawadda'u min luhumil ghanami, apa saya berwudu kalau makan daging kambing? Nabi jawab, napa? Ing syi'ta, sakarepmu. Sakarepmu ngoten, ing syi'ta, sakarepmu. Tanya lagi, ya qala, tanya lagi, atawadda'u min luhumil ibli, apakah saya berwudu ketika makan daging onta? Nabi menjawab, na'am, iya. Nah, ini kalau orang misalnya belajar hadis, ya, kalau memang ada pertentangan harus belajar ke ahlinya. Nah, coba kita akan kaji hadis ini para hadirin rahimakumullah. Kalau kita baca hadis ini saya melihat bahwa makan daging kambing tidak membatalkan wudu, kan ngoten. Nabi dawuh ing syi'ta, sakarepmu. Kalau saya makan daging onta gimana Kanjeng Nabi? Apa? Wudu. Berarti kesimpulannya hadis ini, siapa yang makan daging kambing tidak membatalkan wudu. Siapa yang makan daging unta membatalkan wudu. Ini hadis sahih Imam Muslim. Nah, tapi para ulama beda pendapat, Bu. Sebab hadis ini tidak satu ini saja. Banyak jalur hadis lain yang sama dan berbeda dengan keterangan ini. Contohnya ini gini, para ulama beda pendapat mengenai hukum apakah makan daging unta membatalkan wudu atau tidak. Dua pendapat. Yang pertama, pendapat yang mengatakan membatalkan wudu. Lek sampean Bu nang Mekah Madinah pas umroh haji mangan daging unta membatalkan wudu. Ya, lek sampean melok pendapat yang pertama. Nah, ini juga pendapat sahabat, termasuk pendapat sahabat Zaid bin Sabit, pendapat Ibnu Umar, pendapat Abu Musa al-As'ari, pendapat Ibu Aisyah, pendapat Abu Talha, pendapat Abu Hurairah dan sebagainya. Para sahabat juga beda pendapat. Kemudian mazhab yang mengatakan makan daging onta hukum wudunya batal itu cuma satu mazhab. Sinten? Mazhab Hambali. Lek panjenengan pengikut mazhab Hambali mangan daging unta, maka wudu sampeyan batal, harus wudu kembali sebelum sholat. Niki ya, tetapi ada sebagian mazhab Syafi'i, contoh pendapat dari Imam Ishaq bin Rahawai, pendapat dari Imam Abu Bakar Al-Munzir, pendapat dari Imam Al-Baihaqi, Imam Ibnu Huzaimah. Empat imam ini adalah ulama hadis bermazhab Syafi'i yang mendukung pendapat mangan daging unta batal wudunya. Termasuk pendapat Imam Nawawi, Pak. Jadi Imam Nawawi ini ulama kibar Syafi'i, tetapi tidak sama pendapatnya dengan Imam Syafi'i ketika mengatakan pendapat apakah daging unta wudu batal atau tidak. Ya, niki. Nah, Imam Nawawi tidak salah, Pak. Sebab apa? Imam Syafi'i ketika beliau menetap di Irak, niku dawuh-dawuhnya dikatakan sebagai kaul qadim, pendapat lama yang mengatakan daging unta batal wudu, membatalkan wudu. Pendapat Syafi'i ketika di Baghdad atau Irak, kaul qadim, diambil oleh Imam Nawawi. Kemudian pendapat yang kedua, makan daging unta tidak batal. Gak batal. Nah, ini pendapat jumhur ulama, pendapat Imam Hanafi, pendapat Imam Maliki, pendapat Imam Syafi'i. Qaul jadid ketika Imam Syafi'i bermukim di Mesir. Jadi menurut jumhur ulama termasuk makan daging unta tidak membatalkan wudu atau tidak wudu kembali jika pun masih punya wudu. Dan ini pendapat jumhur sahabat, ya, termasuk 4 khalifah
Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, ridwanullahu alaihim ajmain, itu sepakat bahwa makan daging onta tidak membatalkan wudu. Termasuk jumhur mayoritas ulama tabi'in, ulama tabi'ut tabi'in. Paham ya, Bu? Nah, niki para hadirin rahimakumullah. Tetapi yang asyik, Pak, kalau mengkaji dari Imam Hambali, Imam Hambali itu mengambil pendapat makan daging onta itu harus wudu kembali. Tetapi beliau dalam kitab Musnad Ahmad itu meriwayatkan hadis Ibu Aisyah yang menceritakan bahwa Kanjeng Nabi ketika sampai di rumah itu makan daging yang dimasak, dan di dalam panci itu terdapat juga daging onta. Kemudian beliau tanpa wudu kemudian sholat. Ibu Aisyah, hadis sahih juga. Jadi sampai anak wong ngomong sahih, hadis kasih tok salah. Hadis kasih tok, hadis itu banyak. Ya. Orang sampai ngaji YouTube, ini hadis paling sahih misalnya. Ngopi sih. Ngosok hadis masih tok. Hadis itu banyak. Nah, kemudian para hadirin, ya, ada hadis banyak lain hadis yang mengatakan Nabi juga makan daging onta tapi enggak wudu. Banyak, ya, banyak. Makanya Imam Syafi'i berubah pendapat ketika dari Baghdad berpindah ke Mesir, mengambil pendapat tidak membatalkan wudu, atau makan daging onta tidak usah wudu. Ini Imam Syafi'i. Kemudian yang keempat, faktor keempat, sebagian ulama mengatakan makna atawaddo, ya, apakah saya wudu, itu kata sebagian ulama mengatakan itu bukan arti wudu ritual. Wudu ritual nggih, wudu boten. Sebagian ulama mengatakan itu adalah makna harfiah. Artinya habis makan onta kemudian cuci tangan kemudian berkumur. Sebagian ulama. Jadi intinya ada dua pendapat. Yang satu adalah makan daging onta itu tidak membatalkan wudu. Ini pendapat Imam Hambali. Kemudian yang kedua, pendapat yang mengatakan makan daging onta tidak usah wudu kembali atau tidak membatalkan wudu. Ini jumhur ulama dari Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan jumhur sahabat Nabi, 4 khalifah juga sama, dan jumhur ulama tabi'in. Paham, Bu? Lah panjenengan pengikut Syafi'i mangan daging unta ora apa-apa, masih gak wudu maneh. Misalnya panjenengan mari maghrib salat sing ndek wudu bancaan daging unta. Allahu akbar, iqamah, ya, salat diate wudu ndak apa-apa, sebab kita pendapat ikut Imam Syafi'i. Niki para hadir rahimakumullah. Loh, kenapa hadis ini kok dipilih oleh Imam Syafi'i? Nah, saya ceritakan. Ada kisah ngeten bocah paham. Hadis ini penggalan dari riwayat yang panjang. Ketika Nabi berjamuan makan dengan para sahabat, mangan-mangan nggih, daging unta, ya. Kemudian sholat Isya berjamaah. Dan ternyata ketika mau sholat ambuntut, Kanjeng Nabi sampai noleh memburi. ambuntut. Akhirnya Kanjeng Nabi dinteni bae ono sing keluar dari shaf untuk wudu kembali. Dan ternyata kok ono sing metu teko barisan, kok ono sing ngaku, ngoten, Bu. Nggih. Akhirnya Kanjeng Nabi gak nuduh, yakin Kanjeng Nabi semerep wong mburi ngene iso ndelok Kanjeng Nabi mujizate nggih. Cuma Nabi ngeten, kita sudah makan daging onta, mari kita wudu kembali. Kenapa? Nabi tahu sapa sing ngentut, nggih. Tapi Nabi tidak buka aib sapa sing ngentut, ayo wudu bareng. Ngoten karepe Nabi nutup aib. Jadi ulama itu mengatakan hadis ini bukan hadis ahkam,
bukan hadis hukum, tapi hadis tarbiyah, hadis pendidikan, hadis moral, ya, agar apa? Nutup wong sing ngentut mau tegak konangan wong akeh ngoten, Pak. Moral. Sampean Bu, lek ana wong ngentut bareng-bareng aja digoleki, dijarno mawon. Kanjeng Nabi kan jarno. Kok digoleki, ngoten nggih. Ya isin, weh, ngentut ya isin. Nah, ini nutupi Kanjeng Nabi aib-aib seperti itu, nggih. Loh, ini perhatilah ini terakhir. Apa batalno mangan-mangan ngombe ketika wudu? Njenengan misalnya Bu, mari wudu, nggih. Longgo-longgo ana ngombe diombe, ana panganan dipangan. Apakah makan minum itu membatalkan wudu? Tidak ada. Kitab Syafi'i dimanapun fikihnya itu tidak ada makan minum batalkan wudu. Sing ana batal wudu di kitab takrib, di kitab Fathul Qorib, dalam mazhab Syafi'i cuma 6, nggih. Ya, siji napa batal wudu? Ngentut sing metu sabila ini dalan loro ngarep karo mburi. Mbok bentuk apa pokoke ngarep mburi metu batal. Jemok kulite wong wedok, sengaja gak sih? Sengaja tanpa hijab. Pemane jemok anune ngarep mburi. Namale turu nyenyak gak lungguh netep. Namale kencing. Nggih, kencing wau pun. Hilang akalnya, hilang akal. Semaput barang termasuk itu hilang akal, nggih. Nah, itu nggih. Itu 6 yang batalkan wudu. Jadi menurut mazhab Syafi'i di luar 6 tadi itu bukan membatalkan wudu, nggih. Paham nggih, Pak? Bu. Lah lek sampeyan nyen sewu ana wong ngomong wong mangan bawang itu dilarang, haram. Bukan. Yang haram bukan makan bawangnya, yang itu larangan ambu cangkeme sing mawan bawang. Ngoten karepe. Aja kemudian ngaji hadis ada larangan Kanjeng Nabi haram, ngawur. Nggih, sing dimaksud wong sing mangan bawang aja nyidak masjid, ngoten Kanjeng Nabi. Apa wedi tanggoe jamaah nutup eronge. Sebab ambu bawang, mangan jengkol, mangan nomale pete. Nomale sing ambu, Bu. Kepete ngambu nggih. Enak niku. Niku maksudnya ngoten. Nah, sebelum bersihkan cuma ngeten anjurannya. Kalau kita habis wudu, nggih, kemudian makan, kemudian minum misalnya, maka dianjurkan untuk berkumur, tidak usah wudu kembali. Paham nggih? Nah niki para hadirin rahimakumullah, intinya daging unta itu tidak membatalkan wudu, dan mari mangan daging unta tidak usah wudu kembali lek sik duwe wudu. Mangan daging unta batal lek sampean barengi mangan karo ngentut. Iku batal. Bukan daging unta tapi entutir. Nggih, paham nggih, Bu? Nggih. Mugi-mugi manfaat dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.